Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran kelima. Sekarang mari kita masuk materi baru. Materi yang insya Allah akan kita pelajari hari ini adalah menyublim, membuat daftar tugas individu, konversi satuan baku. Pertama kita akan belajar menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Jadi yang awalnya padat menjadi gas. Salah satu benda yang mengalami proses perubahan wujud benda menyublim adalah kapur barus. Ustazah akan memberikan informasi kepada Ananda mengenai perubahan wujud benda menyublim pada kapur barus. Pernahkah Ananda melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kegunaan kapur barus? Biasanya kapur barus berbentuk bulat. Ada beraneka warna kapur barus. Kapur barus berguna untuk menghilangkan bau tidak sedap. Biasanya kapur barus diletakkan di lemari pakaian. Kapur barus juga sering diletakkan di kamar mandi. Apakah yang terjadi pada kapur barus? Ukuran kapur barus makin lama makin kecil. Akhirnya kapur barus habis. Mengapa hal itu dapat terjadi? Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan akhirnya habis. Hal itu terjadi karena kapur barus berubah wujud. Berubah wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud itu disebut menyublim. Peristiwa menyublim menyebabkan kapur barus makin kecil dan akhirnya habis. Pada saat kapur barus berubah menjadi wujud, menjadi gas, tercium bau harum di udara. Jadi saat kapur barus berubah wujud menjadi gas, Ananda bisa mencium bau harum di udara. Bau harum di udara tersebut menandakan bahwa kapur barusnya sudah berubah menjadi gas. Nanti Ustazah akan berikan tugas. Tugasnya adalah Ananda menyusun informasi berdasarkan informasi yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Diurutkan dari awal, yaitu diberi tanda nomor 1. Nomor 1 sudah ada di buku cetak Ananda. Dilanjutkan 2-5. Tadi sudah Ustazah sampaikan. Ananda bisa kembali untuk memperdengarkan. Selanjutnya kita akan belajar proses menghablur atau mengkristal. Menghablur adalah kebalikan dari proses menyublim. Menghablur adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Jadi yang awalnya gas menjadi padat.
Mahablur ini Ananda hanya ada di negara 4 musim. Saat musim salju. Jadi saat musim salju di pagi hari embun akan menjadi beku. Embun itu Ananda adalah uap atau gas. Sudah kita pelajari bahwa gas mengandung uap air. Jadi embun yang merupakan gas menjadi beku. Beku adalah wujud padat di pagi hari. Ananda bisa lihat pada gambar daun di layar atau di buku cetak juga ada putih-putih di sekitar daun yang bentuknya seperti kristal. Itu adalah tanda terjadinya proses menghablur. Selanjutnya, kita akan belajar membuat daftar tugas individu. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita ketahui bahwa ada yang namanya daftar tugas. Daftar tugas juga bisa kita lakukan saat melakukan penelitian terhadap produk-produk yang mengalami perubahan wujud. Contohnya adalah yang ada di layar, yaitu mangga yang awalnya benda padat berubah menjadi cair atau minuman mangga. Es krim yang awalnya cairan menjadi beku. Jadi prosesnya proses membeku. Ini adalah contoh 2 produk dari banyaknya produk yang mengalami perubahan wujud. Ananda bisa membagi tugas kepada teman-teman untuk meneliti perubahan wujud pada produk. Misalnya ada yang mencari tahu bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Kedua, ada yang mencari tahu cara memasak atau mengolah produk tersebut. Kemudian ada yang mencari tahu perubahan wujud apa yang terjadi. Ini membeku, mencair, atau yang lain. Ada juga yang mencari informasinya dengan gambar, ada yang dapat tugas mencarinya di koran, ada yang dapat tugas mencari di majalah. Jadi dibagi-bagi saja tugasnya. Selanjutnya kita akan belajar mengonversi satuan baku. Selain kapur barus, ada juga es kering. Es kering juga mengalami proses menyublim. Apa bedanya es kering dengan es biasa? Kalau es biasa itu Ananda saat mencair akan meninggalkan cairan atau sisa. Kalau es kering tidak meninggalkan sisa. Jadi sama-sama es, sama-sama untuk mendinginkan minuman atau makanan, tapi tidak meninggalkan sisa untuk yang es keringnya. Ananda sudah mencoba di percobaan mencair, yaitu es batu. Es batunya akan mencair meninggalkan sisa berupa air. Berbeda dengan es kering. Es kering ini tidak meninggalkan sisa atau cairan. Akan menguap atau menjadi gas seperti kapur barus.
Sekarang kita akan belajar mengenai mengonversi satuan baku dari es kering. Soal cerita es kering. Ayah Ana membeli 2 kg es kering. Jika diletakkan di tempat terbuka, es kering makin kecil dan akhirnya menghilang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata es kering menyublim. Nah, jadi es keringnya makin kecil, Ananda. Kita lanjutkan. Ketika ditimbang es kering yang tersisa 500 gram, berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Jadi karena pertanyaannya berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas, berarti ini adalah soal pengurangan. Kemudian kita lihat juga pertanyaannya, yaitu ingin berupa gram untuk satuannya. Kita jawab, berat es kering mula-mula 2 kg. Berat es kering sisa 500 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah, dirubah dulu ke gram karena yang diminta adalah gram. Sama dengan 2000 gram dikurang 500 gram. Sama dengan 1500 gram. Jadi jumlah es kering yang menyublim adalah 1500 gram. Sekarang kita akan belajar matematika kembali, Ananda. Silakan Ananda membuka buku halaman 153. Kita akan latihan soal matematika. Pada halaman 153 ada soal nomor 2. Ustazah sudah mengelompokkan atau sudah menampilkan bentuk soalnya. Untuk soalnya jenis apa? Pada nomor 2 ada soal A sampai F. Bagian A sampai F. Sekarang mari kita pelajari satu persatu. Untuk bagian A adalah soal pengurangan. Mengapa? Karena yang ditanyakan adalah berapa gram gula pasir yang belum digunakan. Berarti ini adalah contoh soal pengurangan. Cara mengerjakan nomor 1. Nomor A adalah karena memiliki 2 satuan, kita pisahkan satuannya masing-masing. Jadi kita hitung 3 kg dikurang 1 kg, 500 gram dikurang 500 gram. 3 kg dikurang 1 kg adalah 2 kg. 500 gram dikurang 500 gram 0 atau tidak ada. Jadi kita tulis saja 2 kg. Kemudian soal pembagian. B adalah soal pembagian. Mengapa pembagian? Karena pada soal Ananda bisa baca juga, Wayan membeli coklat 5 kg. Coklat itu dicairkan agar mudah dimasukkan ke dalam kantong. Tiap kantong berisi 500 gram coklat. Berapa kantong yang dihasilkan dari 5 kg coklat tersebut? Jadi coklatnya Ananda adalah 5 kg. Kemudian coklatnya dicairkan, dimasukkan ke dalam kantong. Tiap kantong berisi 500 gram coklat. Berapa kantong dari 5 kg tersebut? Jadi coklat yang 5 kilo tadi dibagi-bagi Ananda, 500 gram, 500 gram, 500 gram per kantongnya. Berarti ini adalah soal pembagian.
Mari kita hitung. Tadi yang ditanya adalah berapa kantong. Kita akan mencari tahu berapa kantongnya. Awalnya kita ubah dulu satuannya. 5 kg ke gram, 5000 gram. Kemudian dibagi 500 gram sama dengan 10 kantong. Soal nomor 2 bagian C adalah soal perkalian. Mengapa? Karena pada soal bagian C, Ananda juga bisa baca 750 gram itu adalah setiap hari. Berarti itu adalah per hari Ananda. Per hari 750 kg. 750 kg-nya adalah per hari. Kemudian yang ditanya berapa yang dibutuhkan selama seminggu. Jadi tinggal dikali 7 saja. Tinggal dikali 7 saja. 750 dikali 7 sama dengan 5250 kg. Itu tidak perlu kita ubah satuannya karena pada soal C yang ditanya adalah berapa kilogram. Berarti tetap satuannya kilogram. Soal yang bagian D adalah soal penjumlahan. Mengapa penjumlahan? Ayah Rasti membeli tepung terigu sebanyak 3 kg. Jadi Ayah Rasti ini membeli tepung 3 kg. Ternyata di rumah masih tersedia terigu sebanyak 250 gram. Berapa gram tepung terigu di rumah Rasti sekarang? Jadi anak-anak ini tinggal ditambah karena kan berasnya masih ada di rumah, ditambah lagi dengan beli yang baru yang sudah ada di rumah 250 gram ditambah yang baru dibeli 3 kg. Mari kita hitung. 3 kg ditambah 3 kg ditambah 250 gram sama dengan 3 kg 250 gram. Kita tidak konversi ke satuan yang sama karena tidak genap 100 gram. Selanjutnya bagian E adalah soal perkalian. Mengapa perkalian? Karena kita baca pada pesta Togar ingin membuat es buah. Togar membeli sirup sebanyak 8 botol. Jika berat tiap botol 600 gram, berapa kilogram sirup yang dibeli Togar? Jadi belinya 8 botol Ananda, 8 botol. Lalu tiap botolnya 600 gram, jadi tinggal dikali saja. 8 dikali 6. Tinggal dikali 8 dikali 6, yaitu 4. Itu salah tulis ya Ananda, yang benar 4.800 gram. 4.800 gram kita ubah dulu ke kilogram 4.000-nya, jadi 4 kilogram 800 gram. Kemudian soal F adalah soal pengurangan. Mengapa pengurangan? Karena kita baca dulu soalnya. Kapur barus pada bungkus A sebesar 1 kg 250 gram. Kapur barus pada bungkus B lebih ringan 300 gram dari bungkus A. Berapa gram berat kapur barus pada bungkus B? Berarti ini yang ditanyakan adalah selisih Ananda. Yang awalnya beratnya 1 kg 250 gram, ada perbedaan 300 gram. Berarti 1 kg 250 gramnya tinggal dikurang dengan 300 gramnya. Karena ini adalah pertanyaannya gram, berapa gram, maka kita ubah dulu satuannya karena untuk mempermudah juga untuk melakukan pengurangan. 1 kg 250 gram diubah ke gram adalah 1250 gram dikurang 300 gram sama dengan 950 gram.
Ananda boleh mengulang kembali video ini, kemudian jangan lupa ditulis di buku cetaknya untuk bahan belajar. Alhamdulillah, untuk pembahasan perubahan wujud benda sudah selesai Ananda. Kita sudah mempelajari 6 perubahan wujud benda ini. Insya Allah Ananda masih ingat ya. Bagi yang belum ingat bisa dipelajari kembali. Untuk latihannya, Ustazah akan memberikan tugas. Tugasnya adalah Ananda mengelompokkan untuk perubahan wujud benda. Nanti Ananda jawab dulu sebisa Ananda dulu yang Ananda ketahui. Setelah itu untuk dikoreksi lagi, Ananda buka kembali buku cetaknya. Kita sudah mempelajari mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, menghablur. Semoga Ananda masih ingat ya. Demikian, sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 148 sampai 149. Untuk halaman 149 ada di atas dan di bawah. Jangan di atasnya saja ya Ananda yang dikerjakan, tapi keduanya atas dan bawah. Demikian, kita tutup dulu dengan doa. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.